Saat Soeharto menjadi orang nomor satu di Republik ini, dia pernah berpidato tanpa teks saat rapat pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 27 Maret 80. Saat itu Soeharto mengatakan, di masa lalu Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi lain dan partai politik. Saya minta ABRI mendukung Golkar dalam pemilu. Pidato kontroversial itu menjadi topik diskusi tertutup oleh sejumlah jenderal purnawirawan Angkatan Darat. Mereka mengkritik pidato tanpa teks tersebut sebagai pelanggaran konstitusi. Mantan pimpinan ABRI yang tergabung dalam Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat segera berkumpul setelah mengetahui pidato Soeharto. Mereka membuat pernyataan atas nama Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang didirikan 1 Juli 78 oleh mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan mantan Kepala Staf ABRI Jenderal Purnawirawan Nasution. Disepakati pernyataan itu disampaikan melalui DPR dan meminta lembaga itu meminta kejelasan dari sang presiden. Sepekan kemudian mereka mendatangi gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta. Tokoh senior bekas Perdana Menteri Muhammad Nasir ditunjuk kelompok tersebut untuk menemui Ketua DPR Jenderal Daryatmo. Presiden Soeharto pun marah. Dia tidak peduli para pendatangan di antaranya sejumlah jenderal purnawirawan antara lain Letjen Marinir Ali Sadikin, Jenderal Polisi Hugeng, Letjen M. Yasin, dan Letjen A. Mokoginta. Juga ada tokoh senior bangsa Saprudin Prawira Negara dan Burhanuddin Harahap, kemudian dikenal sebagai Petisi 50. Soeharto menjawab pertanyaan itu dengan kemarahan. Melalui surat ke DPR, Menteri Penerangan Letjen Purnawirawan Ali Murtopo menganggap pernyataan itu menyinggung pemerintah dan menyeratkan usul pergantian pemimpin nasional. Murka Soeharto tak terkendali. Dia berniat memberi hukuman kepada tokoh-tokoh senior bangsa tersebut. Dia memerintahkan pelarangan bepergian ke luar negeri, melarang mendapatkan kredit bank, melarang berbisnis, bahkan berniat membuang tokoh-tokoh itu ke Pulau Buru, bekas pembuangan tahanan pengikut Partai Komunis Indonesia. Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf menentang rencana tersebut. Dia memang tidak ingin tentara terlihat dalam kegiatan politik berseberangan dengan Letjen Ali Murtopo. Soeharto kecewa terhadap Yusuf yang dianggap mulai tidak loyal. Soeharto bingung sebab lawan-lawan politiknya mayoritas justru berasal dari alma maternya, Angkatan Darat. Sejak itulah dia memerlukan sosok yang kuat untuk melindunginya tetapi tidak mungkin mengkhianatinya. Dipilihlah orang yang memimpin Komunitas Intelijen Indonesia, Letjen Leonardus Benyamin Murdani. Dia adalah Asintel Hankam, Kepala Pusintelstrat, Asintel Komkaptib. Sejak itulah Soeharto mengandalkan Beni untuk melakukan operasi intelijen terhadap para senior TNI yang sudah purnawirawan, termasuk menginteli politikus kawakan. Soeharto memerlukan aliansi baru setelah pudarnya Menteri Penerangan Ali Murtopo akibat serangan jantung pada 78. Ali Murtopo semula menjadi operator intelijen Soeharto, namun belakangan Soeharto mencurigainya mulai merongrong kekuasaan, mencoba menggalang kekuatan untuk menjadi presiden sebagai pengganti Soeharto.